Iya, halo. Ya, halo. Bom, kenapa di Iya. stream ya di TikTok dong, biar banyak yang nonton. Dasar kadrun, bodoh. Bodoh kalian. Kalian harus saya. Eh, Pengecut kalian, umat kadrun. Ontak. Iya. Ontak kalian. Ya Ayo, pengecut. di TikTok dong. Jangan kau bikin malu orang Sulawesi. Kalau mau Ka- sebaik kisah Katanya sarung. bisa main TikTok, nggak kau nggak Bang bisa Hadi, main TikTok. Bang Hadi, Bang Hadi. Mana aku, Miko. Bang Hadi, Bang Kalian Hadi. semua. Bang Kalian Hadi. semua penghujat Ya. kalian orang. Itu Iya. dia nantang satu sarung dengan saya. Saya Iya. bilang, Iya. bilang saya terima tantangannya. Satu sarung di mana? Mamamu semua ada mamamu semua sekarang. Wish. Iya. Takut saja kalian. Iya, ayo di TikTok ayo. Nggak, Berani Bang Hadi nggak? tanya dia satu sarung dengan saya. Iya. Kalian Tapi kalah, suruh kalian dia tanda tangan. Ayo di YouTube. Suruh dia Kok tanda di tangan. YouTube? Memang orang bisa debat di YouTube. Bang Kau Handi, gaptek banget sih lu. sampaikan dia saya terima tantangannya satu sarung dengan catatan dia tanda tangan, disaksikan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel yang akan memberitakan seputar dunia lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya satu berita mengejutkan di mana bom-bom ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Solata BM2. Pak Bom-bom ini adalah salah satu Polikardus ya, Polikardus yang kerjanya menghina dan menghujat Islam. Kita tahu bahwa Pak Bom-bom ini sangat dendam dengan yang namanya Bang Zuma. Beberapa kali Pak Bom-bom saat mendatangi Komalnya Nandar, tiba-tiba Bang Zuma muncul. Terpaksa si Bom-bom ini kabur. Kemana Bang Zuma datang, di situ Bom-bom kabur. Kalau di roomnya sendiri, di Komal sendiri, atau streamnya sendiri, agak mending. Ada herder-herdernya. Ada penjaga-penjaganya yang siap untuk membantu dirinya menghadapi Bang Zuma. Sehingga endingnya ya lomba teriak-teriak. Dan ujung-ujungnya Bang Zuma diturunkan. Di-mute, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Hanya seperti itulah kemampuan Pak Bom-bom. Padahal berkali-kali Bang Zuma sudah menantang. Kalau berani, yuk debat, tentukan tema, pakai timer, kita diskusi. Kita lihat, apakah sanggup Pak Bom-bom itu membela imannya seperti yang selama ini dia gembar-gemborkan bahwa dia paling mengerti, dia paling paham, bahkan merasa paling pintar dengan agamanya. Padahal kita tahu Pak Bom-bom ini hanya mencari uang, hanya mencari donasi, hanya mencari keuntungan dari membuat channel YouTube-nya. Jadi kalau Pak Bom-bom ini udah no comment lah saya ya. Sudah berkali-kali kita sampaikan, bahkan channel-channel sebelah, ya channel-channel dari pihak Kristen sendiri itu sudah kasih tahu siapa itu Pak Bom-bom. Tapi entah kenapa orang-orang ini masih bandel lah kalau saya bilang ya. Masih sangat bandel, masih mau ditipuin sama Pak Bom-bom. Dan tadi malam, ya barusan terjadi hal yang luar biasa, di mana Pak Bom-bom menantang Bang Zuma untuk tarung sarung, ya tarung sarung, satu sarung. Ini adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Bugis dan Makassar, ya, Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada solusi. Biasanya mereka memilih tarung satu sarung. Ya, kalau orang yang dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, saya rasa sudah sangat familiar lah. Sudah sangat tahu apa istilah satu sarung ya. Apalagi Bom-bom ini kan dia itu juga orang Toraja. Dia orang Toraja yang notabene tahu betul bagaimana tradisinya orang Bugis. Ya, kalau sudah bicara satu sarung, ini adalah satu hal yang sangat tabu. Ya, kalau kalian bandingkan, ya kurang lebih sama lah dengan kalau orang Madura sudah menantang Carok. Ya, kalau di Madura kan solusi terakhirnya juga namanya Carok ya, bertarung sampai salah satu ya meninggal, ya sampai salah satu tewas. Jadi ini adalah bahasa yang sangat pantang diucapkan. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat tabu. Karena kalau kamu sudah ucapkan, artinya kamu harus siap dengan konsekuensi tersebut. Ya, ngeri sekali nih Pak Bom-bom. Nggak sanggup diskusi akademis, endingnya malah nantang fisik teman-teman.
Dan ini sering kita jumpai. Ya, sangat sering kita jumpai di Polikardus ini. Saya nggak ngerti ya. Mereka di satu sisi menjerit-jerit, wah kami ditindas, kami minoritas kok dibeginikan, dan bla bla bla. Tapi begitu diajak diskusi, ya, begitu kalah dalam diskusi dan debat, malah ngajak fisik. Merasa dirinya tuh paling kuat secara fisik. Di satu sisi merasa lemah, ya, kalau ada apa-apa playing victim, mengatakan dizolimi, tapi di satu sisi pingin menghabisi orang secara fisik, teman-teman. Ngeri nih Polikardus ini. Dan sudah sangat sering lah kita dengar ya. Dari diskusi tiba-tiba jadi nantang UFC lah, nantang berantem sampai salah satu yang meninggal lah. Saya nggak ngerti ya, mengapa mereka ini begitu sombong, begitu angkuh, begitu merasa besar gitu. Bahkan Bang Zuma, yang jelas-jelas dia adalah pelatih bela diri, teman-teman. Sabuk hitam ya, pelatih bela diri, bayangkan. Pelatih dari aparat, pelatih dari orang-orang yang mengurusi keamanan. Tapi nggak pernah Bang Zuma itu nantang orang secara fisik. Dari diskusi terus tiba-tiba jadi nantang fisik. Si Bom-Bom, ya, kita tahu sendirilah bagaimana postur badannya. Dan di sini saya bukan mau mengejek ya, tapi kita tahu sendiri gitu. Kalau kita bandingkan dengan Bang Zuma yang sangat fit, ya bukan apa-apanya Pak Bom-Bom. Tapi entah kenapa ya, dia malah menantang Bang Zuma untuk bertarung secara fisik, bukan debat. Aneh. Ya. Oke, kita saksikan dulu lah bagaimana saat Pak Bom-Bom menantang Bang Zuma. Ini dia nelpon. Dia nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. Bom-Bom? Kenapa kau jadi penakut Makanya. Bom-Bom? Ya, Kenapa? saya sudah ada nih. Kenapa? Saya sudah ada di Rudy Yohanes ini. Kenapa kau jadi penakut? Daeng, Satpam. Oke, itu sudah menjelaskan. Bom-Bom peternak Satpam, ada babi. kabar teman laki. Peternak babi. Satpam, sinampre jik sekali di Rudy Yohanes. Kau tunjukkan orang Sulawesi kita satu sarung. Ayo, satu sarung. Nenekmu kipir satu sarung. Didatangi di TikTok kabur. Silakan kerja. Didatangi di TikTok kabur. Berapa kali sudah kau kabur, Bom-Bom? Kabur kan? Bom-Bom. Saya tunggu kau. Ini saya sudah kirim link TikTok. Saya tunggu kau di sini. Jangan kau di StreamYard, itu sudah nggak sama. Jangan kau bikin malu orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi. Percuma perutmu besar, terlalu banyak perpuluhan kau makan. Kamu takut lari ke StreamYard. Kamu menutupi malumu. Kamu malu karena kau sudah berapa kali kabur. Kamu sudah berapa kali kabur dari saya, Bom-Bom. Kamu ingin menutupi malumu. Karena kamu sudah berapa kali kabur dari saya. Kamu ingin menutupi kalau kamu itu penakut. Jadi kau lari ke StreamYard. Ini samannya TikTok, Bom-Bom. Manusia tak beranus. Samannya sekarang TikTok. Kabur. Masih mau. Dia pasang diri tapi di streamnya. Bagaimana ceritanya Tia? Sekarang orang medan perang sudah ada, TikTok. Habis itu dia masuk ke dalam goa teriak-teriak. Suma, saya tunggu kamu di goa. Sekarang kita mari berperang. Kau datang di sini, nenekmu kiper, dasar buntal tak beranus. Sekarang sudah zamannya saat di TikTok sekarang. Sudah begitu dia minta satu sarung dengan saya. Cowok itu, ini ya setelah anak-anak cowok itu. Bom-Bom. Aduh, parah si Bom-Bom manusia planet.
Allahu Akbar. Subhanallah, manusia planet penakut. Mereka tidak bisa melawan kita, akhirnya dia pakai cara-cara culas. Dia pakai cara culas. Kan dia pikir Bang Suma nggak mungkin datang karena sudah trauma berapa kali di Streamyard dulu. Masa Streamyard ketika dia masuk, suaranya, volumenya dia saya turunkan. Sekarang ini ada lagi suruhannya. Ada lagi suruhannya. Walabu. Halo semua. Apa Rode? Mana si Bom-Bom itu? Aduh, kenapa jadi pengecut si Bom-Bom itu? Kau yang pengecut, ala kau mencari koin-koin aja. Kenapa? Saya kan ndak tipu jemaat untuk bikin rumah. Alah, kau cuma juga bikin masjid. Tidak seperti kau. Tidak seperti kau itu. Kau bikin rumah mengatasnamakan rumah anak terang, tapi ternyata nipu. Mama istrimu, orang tuamu, anak-anakmu semua tinggal di situ padahal itu uang umat. Aduh, parah. Orang perangnya itu di TikTok. Perangnya di TikTok. Perangnya di TikTok. Kenapa larinya kamu ke Streamyard? Ini membuktikan bahwa kamu takut. Kabur. Masih mau kau datang. Allahu Akbar. Disuruhnya orang-orang ini nelpon. Orang-orang penakut semua disuruh nelpon. Giliran kita yang mau naik di TikToknya, diblokir semua nomor HP kita. Naikkan saya. Kita sudah ada di markasnya. Naikkan saya. Aku tidak akan menaikkan kamu semua. Kamu hanya pencari TikTok. Pencari koin. Apaan sih? Alasan koin. Iya, karena kalau di TikTok mereka nggak bisa curangin saya. Kalau di streamnya kan pasti dia bisa curang. Aduh, teknik kalian itu sudah basi. Mau tipu-tipu kami nggak bisa. Nggak percaya diri di TikTok. Kasian. Rudy Yohanes Bom-Bom nangis. Bikin thumbnail sendiri, nantang sendiri, jadwalkan sendiri. Padahal dia tahu tiap hari saya di TikTok. Ngapain lagi kembali ke Streamyard itu? Udah nggak zaman. Orang sudah tentukan medan perangnya sudah ada. Dia malah mau ke sungai sembunyi. Habis itu dia minta satu sarung. Aduh. Kau 30 orang seperti kamu Bom-Bom, saya ikat tangan hadapi kau. 30 orang hadapi saya seperti Bom-Bom, saya ikat tangan. Butuh cuman kaki 2 saja. Aduh, parah di Bom-Bom, mulut besar. Suruh ke sini aja, Bang. Ya itu dia, saya udah kirim. Udah kirim linknya dari tadi. Aku memang sengaja tungguin dia di sini. Apa sih? Enggak, telepon saya malahan dia. Gimana dek? Telepon saya dia sekarang tadi. Suruh ke sini. Iya. Dan kau jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia. Kamu bisa kemudian kumpul koin di TikTok. Giliran kau mau dipermalukan, kenapa kamu keluar dari TikTok? Saatnya lah kita buka-bukaan di TikTok ini. Disimak oleh banyak orang. Jangan di Streamyard itu cuman kamu aja, orang-orang tertentu aja yang bisa nonton. Kalau di TikTok, dia bisa live di YouTube juga. Gitu loh. Kalau di Streamyard enggak live di TikTok. Begitu loh Bom-Bom. Ya. Terus bahasamu tadi itu, kau ancam saya mau satu sarung sama saya. Terus kau bawa-bawa lagi profesi satpam. Sehebat apa ke kau itu, Bom? Kau bawa-bawa lagi Sulawesi. Aduh, Bom-Bom. Kau bawa-bawa anak Sulawesi. Kau bawa-bawa lagi profesi. Sudah gitu kau ngancam lagi mau satu sarung dengan saya. Aduh, ini ajaran apa ini? Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih begitu.
Kau pikir ada orang Sulawesi bisa takut sama kau? Majikanmu aja datang ke Indonesia 300 tahun lebih, kami tidak mundur. Apalagi kalau mantan keturunan Buddha. Oke. Kalian itu kan mantan Buddha. Kalian keturunan dari mantan Buddha. Kalau bukan Buddha lalu apa? Kan tidak mungkin kakekmu berhadapan dengan penjajah. Habis itu kamu dan kakekmu ikut ke agama penjajah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ikut agama penjajah itu ya pasti pengkhianat pribumi. Atau paling tidak ex-PKI, kan gitu. Udahlah bom-bom, kau jangan ngancam-ngancam kayak gitu. Nggak malu kan dilihat orang? Dibahas tentang Bible kamu kalah, bahas tentang Tuhan kamu kalah, bahas tentang Rasul kamu kalah, bahas tentang roh kamu kalah, bahas tentang Nabi kamu kalah, tentang apa lagi? Nabi palsu kamu kalah. Kamu mau apa bom-bom? Nggak ada perlawanan sama sekali. Ya kasihan. Bom-bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndasuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah zaman TikTok. Kita ke tempatmu nggak dinaikkan, minta supaya dinaikkan diblokir. Bom-bom. Kasihan. Dia panas sendiri tuh akibat ternyata dia sangat terpukul waktu dipermalukan di tempatnya Dinda Nandar kemarin. Iya, ternyata itu berdampak sangat luar biasa ternyata. Yang dia kabur itu. Iya. Ternyata itu membuat dia tidak tidur sampai stres dia kan. Lagi-lagi live dia melunda sembarang aja, buka kamera meludah ke sana kemari. Stres ternyata akibat dipermalukan waktu itu. Masih berdampak hari ini. Itu akhirnya saya lihat tuh mukanya sampai gimana pucat. akhirnya apa? Dia kumpulkan tenaga, setelah terkumpul sedikit tenaganya dia larinya ke streamian. Kan lucu. Bukannya lari ke sini atau kemana kah? Malah larinya ke situ. Aduh, dasar bom-bom, manusia tak beranus. Halo. Iya Halo. kan? Iya lo. Ya, halo. Bom, kenapa di Iya. stream ya di TikTok dong, biar banyak yang nonton. Dasar kadrun, bodoh kalian. Pengecut kalian, umat kadrun, onta kalian. Ya Ayo, pengecut. di TikTok dong. Jangan kau bikin malu orang Sulawesi. Kalau mau Ka- sebaik bisa katanya bisa main TikTok, nggak kau nggak Bang Hadi, bisa main TikTok. Bang Hadi, Bang Hadi. Bang Hadi. Bang Kalian Hadi. semua penghujat Ya. kalian orang. Itu Iya. dia nantang satu sarung dengan saya. Saya Iya. bilang, Iya. bilang saya terima tantangannya. Satu sarung di mana? Mamamu semua ada mamamu semua sekarang. Wish, iya. Takut ada kalian. Iya, ayo di TikTok ayo. Nggak, Berani Bang Hadi nggak? tanya dia satu sarung dengan saya. Iya. Kalian Tapi kalah, suruh kalian dia tanda tangan. Ayo di YouTube. Suruh dia Kok tanda di tangan. YouTube? Memang orang bisa dapat di YouTube. Bang Kau Hadi, gaptek banget sih lu. sampaikan dia saya terima tantangannya satu sarung dengan catatan dia tanda tangan, disaksikan keluarganya. Kalian semua pengecut. Sampaikan Bang Hadi, sampaikan. Sampaikan Bang Hadi, Iya, jangan iya. takut. Sampaikan. Sampaikan. Iya. Bang Hadi sampaikan Ngomong. tantangannya itu. Nih, ngomong aja, Pak. Ngomong. Siapa namamu? Bom-bom, Oh, ditutup. Ka- Ditutup dia, ditutup. Kabur dia. untung. Bang Mudah-mudahan Hadi kurang kau cepat dengar. ngomongnya tadi. Iya, kenapa Iya. Bang Andi kayak takut sampaikan itu? Bukan takut, Sampaikan. dia ngomong terus. Kita orang Bugis kan dah. Iyalah gua aja. Ngapain takut sama dia? Masa diancam begitu, masa? Cari itu si bom-bom itu. Cari Minta dia, tolong api yang ada di Papua, tolong carikan saya. Saya kasih uang kalian 20 juta. Yo. 20 juta dari Bang Suma, barang siapa yang menemukan bom-bom, saya akan tagih perkataannya dengan mengatakan, mengajak saya gulat satu sarung. Artinya kalau orang Sulawesi satu sarung itu artinya, kami saling tikam di dalam satu sarung.
Saya jawab tantangannya, yang temukan bom-bom 20 juta tunai dari saya langsung. Masya Allah. Ya, tolong teman-teman Bugis yang ada di Papua cari orang ini yang namanya bom-bom telah mengajak saya satu sarung. Lillahi ta'ala saya sanggupi 20 juta yang bisa menemukan bom-bom. Temukan saja. Temukan saja. Saya suruh dia minta tanda tangan, disaksikan keluarganya. Nih, dia ngomong nih. Nih. Oke. Ngomong Pak. Bom-bom. Bom-bom di mana kau mau dengan saya satu sarung? Di mana? Orang sudah beli satu sarung istrinya. Iya, di mana? Di mana bom-bom? Satu sarung di mana? Di mana? Saya butuh tempat netral. Kau mau di mana? Sekarang di istrinya. Sekarang. Tailasomu anjing kau. Tailasomu kau. Anak Sunda lah kau, anjing asu babi. Satu sarung di Satu StreamYard. sarung di StreamYard. Dasar manusia tak beranus. Kau pikir saya takut sama kau? Kau kasih bangun nenekmu yang 100 tahun sudah meninggal. Saya tidak takut sama kau. Ini anak luwu ini, anak Sundala. Ini anak luwu ini. Orang mau tahu? Sudah ya. Biar saya ratakan kau. Biar ada kau anjing kau. Ketemu dong. Kau ancam-ancam saya, anak Sundala Ketemu dong. kau. Ketemu saya, tai anjing kau. Anak Sundala. Asu kau babi. Kau ngajak-ngajak saya satu tikam. Ini anak luwu ini. Ini anak luwu. Kalau kamu ketemu dengan saya, kau pasang kau punya darah itu, anjing. Ketemu di mana kau? Lasso anjing. Bombong, ketemu di mana kau? Mau ketemu di mana? Satu sarung di StreamYard, tai lasso, asu. Kalau sering. Dasar putus kau lagi. pengecut, penakut kau. Udah dia putus lagi, nggak berani. Kalau kau sudah bicara keluar kata-kata dari mulutmu itu, kau harus aplikasikan itu mulutmu. Ini orang Sulawesi, Bung. Saya orang Bugis. Katanya Kau sudah Banyuma. ngomong kayak begitu, tai lasso, anjing asu. Banyuma. Kau tidak ngomong begitu aja saya beli. Apalagi kau katakan seperti itu. Banjuma katanya dia mau satu sarung di media sosial. Bagaimana ceritanya? Biadab, dasar penakut. Satu sarung kok di media Kau sosial. Kau kasih bangun saya. Kasihan. Sampai bom-bom, saya tanya sama kau bom-bom ya. Belum lahir orang yang bisa kalahkan saya fisik. Asal kau tahu. Sudah Kau jangan ancam-ancam saya kayak begitu. Ya, Sabar Gurunda, sabar. kurang ngajar. Katanya di StreamYard. Andaikan Bagaimana, tadi kau tidak bilang di StreamYard ketemunya satu sarung, lillahi ta'ala saya suruh orang ku cari kau. Kurang ngajar. Langsung itu kan kau sudah ngancam saya itu, kau ngajak satu sarung dengan saya. Kau tahu enggak itu falsafahnya satu sarung itu? Kurang ngajar kau. Itu namanya painteng sirimu. Suka. Cari aja itu. Kurang ngajar, ngancam-ngancam satu sarung. Kau pikir kau bicara dengan siapa ini? Anak kecil apa? Udah saya sabar-sabarin kalian ya. Udah kusimpan-simpan kan, udah berpuluh tahun kusimpan kalian ya. Jangan sampai. Kalau kau mau ribut dengan saya, ribut aja di sosial media. Kita debat, jangan kau ngancam-ngancam pakai adat kayak gitu, saya enggak suka. Dia cuma ini Pak. Dia cuma suaranya aja. Kalau orang satu sarung di darat bukan di media sosial, udahlah. Yang penting dia itu nggak berani. Saya yakin itu. Kurang ajar, kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Pura-pura Nindi. Tak bagus begitu Bang Handi. Iya Dia betul. nelpon sama saya, dia minta satu sarung. Mana ada orang? Tapi ternyata di StreamYard. Gimana ceritanya? Nelpon siapa Ki? Gini aja deh. Kalau ada kita dulu kemarin kan dulu saya bilang sama Bom, kalau lu nggak punya duit, ya di Jakarta aja tempat netral. Jakarta aja ayo gitu loh. Atau sekalian ditator deh, nggak apa-apa. Dekat lu ini gimana? Iya, kalau mau ditartur juga saya layani. Nah, di kampung dia loh. Rantai Pau Bom, Ya Rantai Pau, Bom. silakan. Di tempatmu saya datangi kok, di Toraja saya datangi kok. Nah, Lillahi ta'ala kalau saya tidak datang, yang penting kau tanda tangan. Kau tanda tangan, kau mati, tidak ada yang dituntut. Jangan sebut nama saya kalau saya tidak datang. kurangin di apa murus ya. Jangan buang-buang waktumu. Berani-beranimu bom. Pura-pura ini jangan buang-buang waktumu. Nanti saya yang hadapi itu. Jangan buang-buang waktumu. Subhanallah. Bukan tandinganmu itu, bukan. Kau belum kenal saya rupanya. Oke.
Siapakah yang kau jagokan selalu sebut-sebut namanya itu, yang kau bilang itu, kau dicari sama bosmu itu. Kau tanya sama dia, kau cari tahu saya. Kau kan tahu nama asliku kan? Dari dia kan, kau tanya dia sekarang. Biar kau tahu rasa. Kenapa dia tidak angkat bicara sampai hari ini? Berani Dek. Membuang-buang waktu, mau basir waktunya. Yang penting dia nggak berani ketemu. Nanti saya coba habis ini saya telepon baik-baik dia. Kalau mau berani ya ketemu di mana, gitu ya. Terbanglah ke Sulawesi Selatan. Sama-sama kampung tuh. Sama-sama kampung di Sulawesi Selatan. Nah, tinggal pilih kabupaten mana yang kamu pakai, itu aja sih kalau berani, Bom. Bom, lu dengerin gua nih. Saya abangnya Banjuma. Saya orang Bugis, Bom. Nah, lu nggak punya ongkos pulang ke Sulawesi Selatan, tak transferin. Saya jemput di airport baik-baik. Lu tinggal pilih kabupaten mana yang kau suka. Ada beberapa kabupaten, mau di Luwu, mau di Rantep, mau di Tanah Toraja, mau di Nrekang, terserah. Ya, penting di Sulawesi Selatan, kan kampungmu juga. Kau sekarang kan bukan di kampungmu, kampung orang gitu loh ya. Nah, kalau memang lo laki sejati, ya udah. Itu bahasanya itu kan, disuruh dicabut itu bahasa satu sarung itu. Iya, nanti saya coba telepon lagi dia. Tak bagus itu bahasanya itu. Jadi lu dengerin semua ini, kita live-kan di YouTube. Ini kami orang Sulawesi Selatan. Saya Handi, saya abangnya Banjuma. Ya. Lu nggak punya duit, kita transferin pulang kampung. Pulang kampung, ya kita buktikan gitu loh ya. Anak Bugis nggak pernah mundur coy. Oke? Jangan berkoar-koar saja. Kalau kamu nggak cabut 1 kali 24 jam itu kata-katamu, Bom, itu masih akan berlaku seumur hidup. Iya. Gitu ya. Nggak bahasa itu. Bahasa Satu sarung itu harga mati, Bom. Kami Bugis nggak pernah mundur itu. Kau jual, Bom. Kamu belum tawarkan saya sudah kubayar belunas itu. Tidak bagus itu bahasa. Dek, nanti saya hadapi itu. Buang-buang waktumu. Dia nelpon ke kita, kita ajak baik-baik, kita kirimkan di Japri apa segala macam. Bahasanya, sudah, kamu penakut, mari kita satu sarung. Apa ini? Diulang lagi bahasanya. Mas semua apa? Ini bukan main-main loh. Ini berbicara mengenai akidah loh. Kau Kristen, saya Islam. Kau bisa kasih kacau ini negara gara-gara ulahmu itu. Dia udah cabut ini Bang Juma. Dia cabut nih. Satu sarung maksudnya diserimiat gitu. Nah, bahasa apa itu? Ini terakhir dia lihat saya. Suruh statement online aja. Satu sarung diserimiat apaan? Emang ada sarung diserimiat? Apa kamu pikir di Papua itu cuma orang Toraja yang ada? Ada juga orang Palopo di sana, orang Bone, orang Bugis. Banyak. Cuma kau di situ. Yang kau bahas. Kalau kau tidak tahan, tidak sanggup berdiskusi agama, tidak bisa kau tahan emosimu, sampai kau harus libatkan fisikmu, ini sudah kedua kalinya loh Bang Handi. Dulu juga pernah saya ditantang sama dia, disuruh bawa badi, 12 badi. Masih ada loh itu. Saya sudah nasihati, kita boleh lempar kursi dalam aspek diskusi, tapi jangan ngajak ngancam-ngancam fisik begitu. Jangan bawa suku, jangan kau bawa profesi, nggak bagus. Saya kalau galakkan sapam seluruh Indonesia, tidak cukup bulumu itu dibagi-bagi. Tidak usah kau sebut-sebut profesi kayak begitu. Ini pelajaran bagi kalian semua teman-teman ya, yang Kristen khususnya. Kalau kalian tidak sanggup kemudian untuk menang argumentasi di dalam dialog, ingat, jangan kau lari ke fisik, jangan kau lari ke suku, jangan kau lari ke profesi, nggak bagus. Itu artinya kamu tidak kemudian dewasa dalam segi mental. Nggak bagus begitu. Mari kita diskusi, kita boleh ngotot-ngototan, boleh kita kemudian saling maki, nggak apa-apa. Tapi jangan kau bawa suku, jangan kau bawa adat, jangan kau bawa tradisi, apalagi hal yang sangat menjadi sesuatu yang sakral. Kau ngajak kita satu sarung itu maksudnya apa? Nih, Mbak Juma, dia bahas begini, dia balas ini. Sudah, apa nih?
jangan main dengan apa ini nih. Ayo bro, kita diskusi santai di Msirimiat katanya. Yeay. Kau belum ketemu nenekmu kau. Kau diskusikan dari tadi, ku bilang ayo diskusi. Ngapain kau mau ajak-ajak satu sarung? Kalau kamu bukan orang Sulawesi sebut satu sarung itu enggak apa-apa. Kamu orang Toraja. Apa masukmu sebut kayak begitu? Itu artinya kamu ajak kita baku tikam dalam satu sarung. Ini bahasa bagus lah ini. Bahasa orang beragama enggak yang kayak gitu? Nggak perlu ada ancaman-ancaman kayak begini. Ingat, bom sudah 2 kali. Sudah 2 kali kau kasih begini saya. Kau ajak saya ketemu, kau suruh mau bawa badi 12 badi. Ini yang kedua kalinya, sekarang kau ngancam lagi pakai 2 sarung. Apakah jagomu? Hah? Nggak perlulah kayak gitu-gitu. Ya nggak perlu. Jangan sampai kau baru lihat saya turun dari mobil, kau sudah kencing. Habis itu kau mengajak baku tikam dengan saya dalam sarung. Apa sih Bom? Nggak usah kau kayak begitu Bom. Lagi macam nih. Nenekku orang Bugis bro, kata dia. Yeay. Neneknya Terus? orang Bugis. Orang Bugis mana lagi ya makan babi? Nggak ada orang Bugis makan babi. Kau jangan lagi fitnah-fitnah Bugis di sini. Diskusi di Streamiat, pulang kampung aja lah. Jangan kau begitu Bom. Bom di sekali lagi ya Bom. Kita boleh perang akidah silahkan kita. Tapi jangan kau memancing yang kayak gitu-gitu, nggak bagus. Kita ini orang berpendidikan. Justru kita hadir di sini untuk memberikan edukasi yang baik kepada umat. Saya membahas sejauh apapun saya membahas, yang ku bahas isi Bible, isi Al-Quran. Gak pernah itu ada saya pernah ajak orang duel, tikam satu sarung, gak ada. Gak boleh begitu bos. Di atas langit ada langit. Dan saya demi Allah secuil pun tidak ada takut sama kalian. Tidak ada takutku saya. Tidak ada takutku. Saya ini lahir dan besar tempat Texas saya. Asal kau tahu. Tempat itu tempat ribut. Jangan pada saat saya menyenangkan diri di sini, kau mau malah kayak gitu-gitu. Janganlah. Tidak bagus begitu Bom. Jangan kau pancing-pancing orang untuk mau ribut lagi. Cukup yang sudah-sudah ya. Kau masih ingat peristiwa Dandang kan? Jangan sampai itu terulang bos. Ya. Jangan. Kita ini saudara. Indonesia ini harus aman. Tapi jangan karena kita tunduk, kita patuh, kita ayomi kau semakin menjadi-jadi bos. Jangan. Tidak boleh begitu. Padahal dia nggak berani dia. Ini terakhir dia bilang udah mulai kalem, dia nggak berani dia ngomongnya doang. Padahal kita suruh pulang kampungnya sendiri kok takut. Jangan. Bom, saya sampaikan samamu Bom. Saya tanya samamu saudara ya. Orang Islam itu, jangankan kamu yang berperang pakai mulut saja dan modal perut. Belanda datang ke Nusantara ini, Portugis, Jepang lengkap dengan persenjataan. Umat Islam dengan tangan kosong. Maju. Tidak ada kata mundur bos. Ya jadi tidak usah mau kayak gitu-gitu. Orang Islam itu sudah teruji. Oke? Orang Islam itu sudah teruji mi. Kalian yang belum teruji. Oke? Kalau kami sudah teruji. Jadi tidak usah kita ribut, mari kita memberikan edukasi. Kita boleh ribut, kita boleh suara keras. Tapi kita hanya sebatas diskusi, debat, dialog. Bukan mau ngancam-ngancam kayak begitu. Ya, saya kalau bilang satu komando bisa saya gerakkan orang bom. Asal kau tahu. Ya. Banyak orang yang bisa saya gerakkan. Kalau saya, kalau kau sehebat apa kau? Bukan sombong, jadi tolonglah ukur dirimu juga lah. Sadar dirilah juga. Sadar muku juga lah. Sadarlah. Gak usah kau ngancam-ngancam bawa badi. Nggak ada gunanya yang kayak begitu-begitu bos.
Belum juga ada sejarah kalian bikin, belum. Kau dari suku apakah? Belum juga ada sejarah kalian bikin. Ya? Belum. Jadi sudahlah. Jangan kau permalukan orang banyak. Ya? Dan saya juga teman-teman netizen di bawah saya minta maaf dengan kata-kata saya barusan itu untuk dia ya, untuk dia seorang, bukan untuk kalian. Nah itulah saya kalau saya marah. Ya, dan saya memang marah betul. Saya nggak suka. Kami ini orang yang menjunjung tinggi adat. Kami orang Sulawesi, orang Bugis Makassar itu pegang adat. Kau sentuh sedikit kita punya tradisi nenek moyang, kau sentuh sedikit kita punya adat kerajaan, oh kita nggak tawar kau. Tahu kan Sulawesi ini rata-rata anak bangsawan, rata-rata anak raja di sini. Jadi hati-hati kalau ngomong berbicara mengenai itu. Ya, kami lahir, kami dibesarkan dengan darah pejuang. Jangan coba-coba pancing-pancing kayak gitu. Gak suka saya. Kau ngancam, kau boleh ribut, kau boleh ngatain saya apa saja. Tapi jangan kau bawa-bawa adat kayak begitu, saya gak suka. Jangan kau bawa-bawa lagi anak Sulawesi, anak Makassar, jangan kau bawa-bawa. Gak bagus. Ya, jangan kau kebiasaan di tempatmu, tertawa cengengesan, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, kau bawa-bawa, kau ngancam orang. Gak bagus. Iya. Kau mau katai saya sapam, kau mau kata saya driver, kau mau katai apapun, saya terima, itu pribadi. Tapi coba jangan kau sentuh-sentuh keyakinan seperti itu tadi. Tidak bagus. Ya bom-bom ya. Dan orang kan sudah buktikan. Di mana-mana kamu kabur dari Bang Suma kan. Dan belum pernah di Zoom kau datang di tempat saya. Belum pernah saya ada di Zoom kau datang. Belum pernah juga saya di Streamyard kau datang. Selamanya saya yang datangi kau. Nah, habis itu kau lagi yang so hebat. Kau malam ini nelpon saya. Kau suruh lagi si 3 huruf itu juga telepon. Sama-sama kau orang tidak punya ilmu. Janganlah begitu bos. Bukankah kemarin sebelum kamu kabur dari saya masuk di TikTokmu. Saya minta naik, kau tidak kasih naik. Saya typing di bawah, kau blokir typing saya. Saya telepon kamu melalui nomormu, kau blokir saya. Saya telepon lagi pakai nomor lain, kau blokir juga nomorku. Ini malam kau buka blokir, habis itu kau japri. Tiba-tiba kau sudah tentukan jadwal. Kau mau jual apa sama saya? Apa yang kau mau jual kira-kira? Kebenaran apa dari kamu yang kau mau jual? Kalau kau mau lawan saya, pakai kau ilmu. Kau coba terangkan semua argumentasi saya. Tentang nabi palsu, Tuhan palsu, kitab palsu. Kau tantang itu. Jangan kau petantang petenteng satu sarung. Ya nggak laku bom-bom bagi saya kau. Ya. Jangan kau ulang lagi satu kali ya. Satu kali ku dapat kau lagi begitu, saya sendiri yang akan ke tempat mencariku. Kau diketawai sama anak-anakku kau bilang begitu tadi. Saya rasa kalau didatangin ketemu juga itu ciut itu. Kabur dia ke sawah. Oh enggak bagus. Harus berani. Karena kalau sampai saya sudah melangkah satu langkah dari rumah saya tidak akan kembali ke rumah kalau saya tidak dapat. Dan itu sudah 4 kali saya praktekkan. Tanya orang di rumah ini. Ya, boleh Bang Handi nanti kesini tanya adik ipar saya. Saya kalau sudah keluar dengan niatan seperti itu, saya tidak kembali kalau saya tidak temukan orangnya. Anak-anak saya tahu saya. Anak-anak tahu saya. Anak-anak tahu. Anak didik saya ngerti saya. Saya baru-baru cerita tadi sama Dinda Hendra. Belum ada manusia yang pasimbung kantor polisi. Saya pasimbung kantor polisi. Ini live saya ceritakan. Sejarah mencatat Makassar ini. Belum ada orang kasih terhambur kantor polisi. Ini saya. Jadi jangan kau coba-coba dengan saya, bom-bom. Kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Ya. Nggak berani dia. Saya tanya barusan nih. Kau boleh tanya situ. Boleh tanya orang yang kau dapat nomor HP ku dan nama asliku. Kau tanya dia. Kau tanya sama dia. Siapa yang pernah pasimbung kantor? Kau tanya dia. Orang ini
Kau telepon dia sekarang, betulkah itu yang anu begini? Kau tanya dia jilat dia punya tai kalau dia bilang tidak. Orang kau, apalagi cuman kau sipil kayak kau Ji. Cih. Yang jelas intinya ini gini ya teman-teman semua ya. Intinya ini si Bom dia cuma pansos supaya dia ngetop, berbagai cara dia lakukan agar YouTube-nya banyak yang nonton. Bukan, kalimatnya nggak bisa Itu. diterima kalau kayak gitu, Bang. Itu pokoknya apapun yang dia lakukan yang penting penontonnya ada. Itu Kaum minoritas ini omongannya nggak bisa dijaga soalnya. Terlalu berlebihan. Ya pada dasarnya pansos doang itu, Paduka. Artinya kalau Bang Jumba ini diserang berbagai cara, ya kita juga laku. Begini saja Itu. Bang Andi, begini saja. Dia kan tahu saya nih sekarang nih, tahu tempat kerja saya, tahu saya seperti apa melalui orang-orang. Nah, Bom kau tanya orang-orang itu. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi, aduh, saya nggak habis pikir gitu. Dan saya ada di sana, kalian bisa lihat ya. Saya lagi ada di sana juga. Dan saya mendengar secara langsung itu. Ya. Ngeri teman-teman, memang si Bom ini ya. Jadi apa itu tarung sarung? Mungkin saya tampilkan dulu bagi orang Bugis, orang Sulawesi pasti sudah tahu ya. Tarung sarung, tradisi ekstrim Bugis dan Makassar junjung harga diri. Tarung sarung merupakan salah satu tradisi ekstrim yang berkembang di dalam masyarakat Bugis dan Makassar. Dalam bahasa Bugis, tradisi ini disebut sebagai sigajang laleng lipa. Sedang dalam bahasa Makassar disebut sebagai sitobo, lalang lipa. Tradisi tarung sarung digunakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Dikutip dari jurnal Makna Tradisi Sigajang Laleng Lipa pada masyarakat Wara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, oleh Gen Jawara Krisnamukti dan kawan-kawan. Ini dan kawan-kawan harusnya ya. Masalah yang ada biasanya berkaitan dengan rasa malu, siri, dan harga diri, pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan. Tarung sarung dilakukan dengan cara saling tikam, menggunakan badi dalam satu sarung. Perkelahian ini akan dilakukan dua pria hingga keduanya sama-sama mati, atau sama-sama hidup, atau salah satunya mati. Menariknya, sangat jarang dalam ritual ini ada pihak yang mati atau hidup sendirian. Sebelum duel dilakukan, kesepakatan dibangun antar kedua belah pihak bahwa apabila salah satunya meninggal, maka pihak satunya tidak boleh menuntut atau dikenakan sanksi apapun. Tradisi tarung sarung membawa makna filosofi hidup orang Bugis yang menyangkut kehormatan diri, yakni nareko siri ku mo leja kopona mi, udahlah ya, saya nggak pandai baca teman-teman, nanti jangan salah-salah pula ya. Ya pokoknya seperti itulah. Yang artinya, jika kamu menginjak-injak rasa malu saya, maka ujung badi yang bertindak. Jadi ini ngeri teman-teman. Terang dan tegas, tercermin dalam prinsip tersebut, tak kalah menyangkut rasa malu dan harga diri seseorang yang disinggung. Maka darah dan nyawa pun adalah harga yang mesti dibayar. Siri sendiri merupakan sebuah konsep kesadaran hukum dan falsafah dalam masyarakat Bugis Makassar yang dianggap sakral. Begitu sakralnya nilai itu, sehingga apabila seseorang kehilangan siri atau deni gaga sirina, tidak ada lagi rasa malunya, maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis Makassar menganggap kalau mereka itu seperti binatang. Petua Bugis berkata, karena malu kita hidup ya. Jadi kalau orang sudah diinjak-injak harga dirinya, istilahnya lebih baik tidak hidup lagi ya. Karena kalau hidup pun mereka hanya seperti binatang. Bagi orang Bugis Makassar, tidak ada tujuan hidup yang lebih tinggi daripada menjaga sirinya. Dan kalau mereka dipermalukan, mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan sirinya daripada hidup tanpa siri. Ini tradisi Sigajang Laleng Lipa nyaris tak lagi ditemukan di tengah masyarakat Bugis Makassar. Tak kalah mereka dihadapkan dengan kebuntuan menyelesaikan sebuah masalah. Sebagai upaya merawat tradisi,
maka tradisi ini lebih banyak dipertunjukkan melalui seni. Ya, jadi clear teman-teman ya, bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat sakral, ya, sangat sakral dan nggak bisa dijadikan lucu-lucuan atau main-main ya. Dan saya bingung ini melihat si Bom-Bom ini ya, kok berani sekali. Dia yang notabene berasal dari wilayah Toraja, yang istilahnya sangat tahu ya bagaimana tradisi orang Bugis, karena mereka kan tetangga. Toraja, Bugis kan tetangga. Mereka tahu itu tradisi orang Bugis seperti apa. Tapi kok berani dia ngomong seperti itu ya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi seperti inilah, saling tikam dalam sarung dan persamaannya dengan carok ya. Jadi mirip dengan carok gitu, agak mirip gitu, karena bertarung sampai salah satu meninggal, dan ini untuk harga diri ya. Carok juga tujuannya kan harga diri ya. Jadi seperti ini, dalam satu sarung terus battle. Saya agak bingung dengan si Bom-Bom ini ya. Mau diskusi ya diskusi gitu. Apakah diskusi kamu dengan Bang Zuma itu udah sangat buntu sehingga kamu dendam seperti itu? Saya nggak ngerti gitu. Apakah kamu sudah merasa bahwa Bang Zuma itu sudah menghabisi harga diri kamu, sudah membuat kamu itu sampai nggak punya apapun lagi, sehingga kamu menantang untuk carok? Ini kan kacau sekali gitu. Dan kita memang tahu bahwa Bom-Bom ini sekarang kan kehilangan banyak pendukungnya. Dia banyak pendukungnya yang kabur, yang pindah mendukung Polycarpus yang lain, lantaran melihat Pak Bom-Bom yang kabur-kabur terus. Ya. Melihat Pak Bom-Bom yang selalu kabur gitu kalau berdiskusi dengan Bang Zuma. Karena menurut pendukung dia, harusnya Pak Bom-Bom berani dong. Kan Pak Bom-Bom pintar gitu. Pak Bom-Bom kan selalu mengatakan bahwa dia tuh ahli, paling ngerti, dan sebagainya. Harusnya lawanlah Bang Zuma. Itu kan keinginan dari para pendukungnya. Tetapi kenapa Bom-Bom ini selalu kabur-kaburan? Ya. Dicari sama Bang Zuma di Rumana, kabur lagi. Didatangi lagi ke Komal dia, di mute, ya, disepak nggak dikasih naik. Apa-apaan ini gitu. Tapi di satu sisi gaya-gayaan bilang, oh mana itu si Zuma gitu kan, nggak berani dia berdebat. Begitu didatangi malah dia yang kabur, kan ngaco gitu. Tunjukkanlah bahwa Anda benaran berani. Jangan cuman bacot-bacot. Malu kita kawan-kawan. Malu kita. Terus sampai ngajak, aduh, satu sarung. Teman-teman lah, lihatlah fisiknya Pak Bom-Bom. Bandingkan dengan fisiknya Bang Zuma. Ya, kita harus tahu diri lah. Ya, harus tahu diri gitu. Saya kadang bingung lihat Pak Bom-Bom ini ya. Dan Polycarpus ini memang seperti itu, teman-teman. Ya, jadi, aduh, Polycarpus ini cuma nyari duit, kawan-kawan. Bagi teman-teman Kristen yang sudah ditipuin sama orang-orang Polycarpus ini, yang sudah jadi korban, kalian bacalah ini. Ini dari Paul Jang loh. Sebaiknya kalian tutup channel, bikin malu orang Kristen Triteis saja. Ternyata apologet Triteis cuma badut, tak bertitit saja. Ya. Kalau Sob Katul masih mending dibilang tak bertitit ya. Ini Sob Katul, foto dari Sofiatul Sob Katul. Ya. Dibilang tak bertitit masih mending memang iya. Tapi, aduh, Bom-Bom dibilang tak bertitit, di mana harga diri Anda? Anda diejek seperti ini sama Paul Jang, harusnya Anda nantang Paul Jang satu sarung yang benar. Ya. Harusnya Anda nantang nih, dihina, dan kalian imbang gitu kan, sama-sama kelas berat badan ya, sama-sama kelas badannya aja yang besar gitu kan. Berkotek-kotek ramai di kandang sendiri, ditantang debat malah sembunyi semua, memecah belah Kristen, rakus donasi tidak berbuah. Bayangkan, ya, dua orang ini dianggap cuman jago muncungnya saja itu, nantang-nantang orang, tapi diajak berdebat nggak berani, cuman mau di tempat dia sendiri, itu pun ya nggak pakai timer, nggak pakai moderator, suka-suka dia mute-kan orang, suka-suka dia turunkan orang. Nggak ada ya kemampuan mereka ini. Kerjanya apa? Memecah belah Kristen. Ya, mereka buat orang Kristen itu harus mendukung salah satu pihak, harus dukung dia, jangan dukung yang lain. Harus donasi sama dia saja, jangan donasi kasih orang lain. Inilah yang hanya sibuk mencari apa? Donasi, teman-teman. Ini Paul Jang ya. Nah, saya klik nih, lihat nih. Channel Paul Jang sendiri nih. Kalian lihat. Aduh. Jadi jangan maulah kalian ditipuin lagi sama
Polikardus ini. Jangan mau kalian diadu domba, ya, dibakar-bakar sama Polikardus. Oke lah, kalian mungkin banyak yang benci sama Bang Zuma ya. Banyak teman-teman Oten yang kesal dan benci dengan Bang Zuma. Tapi nggak harus mendukung Polikardus juga gitu. Kalau kalian nggak suka sama Bang Zuma, ya udah nggak usah dengar. Ya, nggak usah dengar, hindari udah gitu. Nggak perlu kalian sibuk nyorong-nyorongin, kami akan dukung si Polikardus satu ini supaya dia mau debat sama Bang Zuma. Kalian kasih donasi, padahal mereka juga nggak peduli. Pak Bom Bom itu apa sedang kena masalah? Nggak ada. Kecuali ya kayak si KC, oke lah kalian donasi. Bahkan saya mendukung ya. Dulu sampai KC itu, ya KC, si Kosman bin Sunet, itu nomor rekening istrinya saya pampang juga loh di channel saya. Saya sampai katakan kepada teman-teman Kristen, yang mau donasi silakan langsung. Jangan melalui mafia-mafia donasi. Jangan melalui perantara. Langsung ke istrinya. Ada rekening istrinya, ngapain? Pakai rekening orang lain gitu. Ngapain harus melalui Saipudin? Harus melalui Wak Donat gitu. Langsunglah ke istrinya. Bahaya itu kalau pakai perantara-perantara seperti itu. Udah itu kan kita tahulah reputasi perantara-perantara ini. Mafia-mafia donasi semua kan. Itu saya aja dukung loh. Karena dia membutuhkan. Yusuf Manubulu kemarin masuk, membutuhkan, silakan. Kalau Pak Bom Bom apa? Coba saya tanya kalian. Apa yang dia butuhkan? Donaturnya sudah banyak tuh yang Islam-Islam fobia. Itu pun masih belum cukup. Masih rakus lagi. Masih sangat rakus gitu. Saya bingung ya. Dan kita bisa lihat bahwa mereka ini, Polikardus ini, selalu menggunakan agama Kristen sebagai tameng untuk menyerang agama lain. Jahat sekali loh. Mereka mengadu domba agama di Indonesia. Mereka laga, mereka adu. Mereka buat seakan-akan bahwa agama Kristen itu jadi agama yang kasar gitu. Padahal ajaran Kristen nggak gitu. Nggak gitu. Kalian bisa lihat dari diskusi nanti nantang berantem. Chandra Ginting menantang Bang Handi untuk bertarung sampai mati. Bayangin gitu. Itu agak mending gitu. Dia sadar kalau badannya besar, Bang Handi kecil gitu kan. Berani dia. Kan kurang ajar. Dan aduh, saya nggak bisa bayangkan ya. Saya saja, entah berapa banyak yang ngancam juga. Kalian bisa lihat lah. Karena kasus ya yang menimpa si Rudi Simamora, ya, dan mereka menganggap, wah ini gara-gara HMC biang keroknya kan gitu. Gara-gara saya, si Rudi Simamora ditangkap. Dendam. Ya, dendam sampai ngancam, ya sampai, wah banyak sekali lah teman-teman. Bahkan mereka berupaya ya, pokoknya dia harus masuk. Buatlah fitnah kan, bikin laporan-laporan fitnahan. Menyatakan saya ngomong ini, saya ngomong itu. Padahal saya cuman menyampaikan ada pendeta, ada orang yang ngomong seperti ini. HTD ngomong titit, saya kasih tahu. Tujuannya supaya kalian lihat nih, kalau kalian mau proses, silakan proses HTD. Malah saya yang difitnah, dikatakan bahwa saya yang buat pernyataan itu. Kan kurang ajar. Ya, kurang ajar sekali nih, para Polikardus ini. Dendamnya itu, karena nggak sanggup secara diskusi, ujung-ujungnya mau mencelakai orang. Ujung-ujungnya mencelakai orang. Dan kita nggak bisa bayangkan ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau orang-orang seperti Pak Bom Bom, Wak Donat, dan sebagainya, ini kalau sampai punya kekuasaan, punya kekuatan, bakal jadi apa umat muslim dibuat mereka? Sekarang mereka seperti ini aja, mereka sudah ingin menghabisi orang, sudah ingin menghabisi nyawa orang. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan. Wah, habis kita, dipijak-pijak sama mereka. Mereka kecil saja, Polikardus ini masih kecil gitu kan, itu berani menghujat Islam, berani ingin mencelakai mujahidin-mujahidin muslim. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan. Habislah kita kawan-kawan. Habis. Ya, kalau sempat mereka punya kekuasaan, kalau nggak kabur kita, ya, kalau nggak mending cabut aja, saya berani jamin mujahidin muslim pasti mati semua. Mati dibikin sama mereka ini. Ya. Jadi, saya nggak tahu lagi ya. Sama Bang Zuma aja dia berani nantang satu sarung. Kalau sama kita ya mungkin nggak nantang ya, langsung eksekusi gitu kan, langsung difatwa akan ditebas gitu, sama kayak sop katul gitu kan, ku tebas lehermu.
Atau enggak kayak si Aderion ya, ngatain Islam gini. Wah, ya, dimaki Islam ini, terus dia bilang kubunuh kalian ya. Waduh, ngeri kawan. Memang ngeri ini para polikardus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan. Ya, kita lihatlah si bom-bom ini apakah akan minta maaf ataukah tetap dengan tantangannya yang sudah dijawab oleh Bang Zuma, tapi kali ini dia yang kabur. Ya, belum ada kabar apakah akan dilanjutkan satu sarungnya dan di mana tempatnya. Ya, Bang Zuma sudah mengiyakan siap untuk bertarung satu sarung. Yang penting ya tentukan tempatnya dan juga tanda teken, dan keluarga harus mengetahui supaya jangan ada tuntutannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.